Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang webinar, saya Muhammad Zuhud selaku Policy Lead dari Program Mentari mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan dari Kementerian ESDM dalam acara siang hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, dalam rangka mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi di wilayah yang masih dianggap sulit untuk dijangkau, pemerintah berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta untuk pengembangan proyek penyediaan akses energi di kawasan terpencil. Total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% adalah sekitar 10,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, prioritasnya adalah untuk melistriki kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mewakili Pak Direktur. Mudah-mudahan acara kita sore ini akan menghasilkan diskusi yang sangat bermanfaat dan akan memperkaya hasil kajian yang telah dilakukan oleh Program Mentari. It's really exciting that we're launching this report today, and to be doing it in Connex. As I'm sure you've seen, the UK and Mentari have been quite heavily involved in Connex throughout this week with a number of trainings and sessions and speeches that have been delivered. And I think that shows the level of belief that we have in the potential for renewable energy in Indonesia, and also our commitment to support its development. Just thank you again all for joining, and we're really looking forward to having a good discussion today, and to continuing that discussion on the off-grid sector in the next coming months and years. Thank you. Saya undang kembali Pak Tony Susandi untuk hadir di layar Zoom untuk bersama-sama dengan Alex Barton meluncurkan hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Program Mentari mempersembahkan hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Ibu sekalian, peserta acara soft launching hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia. Demikianlah tadi naskah cover depan dari executive summary hasil kajian model bisnis off-grid sudah secara resmi diluncurkan oleh Kementerian ESDM dan juga dengan dukungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Baik, Kami sangat berterima kasih sebelumnya kepada semua pihak, terutama dari Kementerian SDM dan juga dari British Embassy Jakarta, dan juga semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku off-grid business model ini. Dan pastinya kami ingin juga menyampaikan bahwa memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony dan juga Pak Alex pada siang hari ini adalah bagian penting yang kita akan coba kaji dan diskusikan bersama kemudian untuk menjadi referensi bagaimana pengembangan penyediaan listrik off-grid di Indonesia itu dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi di Indonesia. Yang pertama dari PNPM, EBTKE, MCAI, dan juga PLN. Dan masing-masing memang memiliki budget arrangement tertentu, ada yang multi-year, yearly basis, dan project basis. Dan kita ketahui bahwa ada beberapa jenis financing resource dan institutional framework yang berbeda-beda dari masing-masing program subsidi off-grid ini.
Dan dapat kita ketahui bahwa PNPM sendiri mengajarkan kita satu hal yang cukup unik, yang mana waktu itu memang wilayah usaha itu tidak menjadi, memang diperlukan tapi tidak dipaksakan untuk skala mikro, dan PNPM kebanyakan memang proyek-proyeknya skala mikro. Dan juga untuk EBTKE, bahwa kita tahu bahwa sudah dilaksanakan dan kita menemukan dalam studi sebelum-sebelumnya yang diadakan oleh Kesterok, itu juga kita menemukan bahwa adanya keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan proyek PNPM. Dan dapat kita ketahui kebanyakan mungkin saat ini proyek EBTKE itu sudah menyasar ke banyak-banyak rumah, akan tetapi mungkin masih diutamakan berapa rumah yang tercapai. Dan juga untuk MCAI, kita pelajari bahwa memang MCAI itu adalah sebuah grant yang sangat besar yang mendukung pengembangan off-grid dan pengembangan wilayah usaha untuk off-grid di Indonesia. Dan akan tetapi banyak proyek mungkin yang mungkin keberlanjutannya itu tidak tentu. Dan kita lihat bahwa untuk PLN sendiri, memang kita ketahui proyek PLN itu sudah mengcover 97% elektrifikasi nasional. Akan tetapi kita ketahui kebanyakan memang melalui grid extension dan juga mungkin PLTD, walaupun akhir-akhir ini memang proyek PLN sendiri sudah mengarah kepada energi terbarukan. Ini adalah rekomendasi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca secara detail, tapi kalau kita lihat bahwa tadi kita perlu kejelasan tentang kriteria WILUS itu sendiri dan bagaimana proses langkah-langkah prosedurnya, karena kita bisa memilih dua opsi. Yang pertama melalui BLU, karena tadi BLU juga kita sebutkan sebagai salah satu bisnis model. BLU ini juga bisa dimanfaatkan juga sebagai badan penyediaan subsidi atau mungkin sebagai pengawas subsidinya tadi. Opsi yang kedua itu sudah juga di ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian yang memberikan subsidi secara langsung ke petani-petani. Ini mungkin bisa menjadi opsi pilihan bersama bagaimana kerangka subsidi atau mekanisme subsidi ini bisa dilaksanakan untuk off-grid di Permen 38 2016. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya, dan kami akan mengundang 6 orang peserta ya, yang memang berkontribusi dalam kegiatan atau kajian ini dalam prosesnya. Harapan kami adalah bahwa RPJM dalam periode 5 tahun ini akan menjadi basis dari selesainya layanan penyediaan layanan untuk ketenaga listrikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Suhud. Setelah menyimak hasil paparan tadi, memang kami sangat setuju dengan adanya konsep BUMDes partnership ataupun BUMDes agglomeration. Kalau saya perhatikan konsep ini sudah bagus ya, jadi sudah ada detailnya apa yang bisa dilakukan dan beberapa alternatif. Jadi kalau kita bicara soal penyediaan listrik untuk daerah pedesaan, daerah tertinggal, itu memang membutuhkan effort atau upaya-upaya yang lebih besar ya dibandingkan dengan menyediakan listrik untuk daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang. Ini program yang sangat bagus dan kajian yang menurut saya cukup bagus, Pak. Bahkan untuk kami itu menjadi suatu evaluasi. Menurut saya studi ini bisa lebih diperkaya kalau diberikan mungkin step by step, di mana swasta harus masuk, institusi pemerintah mana yang memang harus di-approach, apakah kapasitas fiskal yang kecil ini bisa diantisipasi dengan sumber pendanaan lainnya yang juga stabil gitu ya. Anggapan tersebut penting untuk diperhatikan untuk perbaikan studi ini. Dan tadi ada juga membicarakan terkait dengan pemilihan opsi, jangan hanya yang low risk, tapi yang high risk pun kenapa nggak dikejar gitu ya. Kalau kita bisa melakukan mitigasinya supaya risikonya bisa turun. Terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu ikut dalam acara soft launching hasil kajian model bisnis off-grid energi terbarukan di Indonesia.